Malam itu, saat bintang-bintang mulai terselimuti awan gelap, Rizky berdiri di tepi jurang Gunung Merapi, merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Suara desiran angin yang menderu seakan membawa bisikan misterius dari puncak gunung, memperkuat rasa cemas yang merayapi pikiran. Mungkin ini adalah tanda, bisik hati Rizky. Tubuhnya yang penat seolah tak sebanding dengan beratnya beban di hatinya. Siang tadi, salah satu dari rekan pendakinya, Bagus, menghilang tanpa jejak. Ketika Bagus akhirnya kembali, ada seseorang bersamanya, sosok tak dikenal yang wajahnya tersimpan dalam bayang malam. Siapakah dia? Dalam gelap, Rizky merasa seakan mata-mata tak terlihat menilainya, membelai ketakutan di dalam diri. Kenapa sosok ini bisa berada di sini, bersama Bagus? Suara-suara samar dari hutan sekitar menambah ketegangan, membuat jantungnya berdegup kencang. Apakah mereka benar-benar selamat dari pendakian ini? Atau ini adalah awal dari sesuatu yang lebih kelam? Rasa ngeri merayapi, menemukan ruang yang nyaman di dalam dirinya. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, sepekan yang lalu, Rizky dan 4 rekannya, Dika, Nanda, Elsa, dan Anissa, bersatu dalam merencanakan pendakian ke Gunung Merapi. Momen itu diawali dengan tawa dan canda, suara mereka bersautan seperti melodi, berpadu dengan sayup-sayup berita dari Yogyakarta yang beredar di media sosial. Impian untuk melihat keindahan alam dari ketinggian membuat semangat mereka membara. Aroma tanah basah dan embun pagi yang menempel di dedaunan menambah rasa tak sabar menyelimuti perjalanan mereka. Namun, saat mereka mulai mendaki, cabang-cabang pohon seakan bergoyang perlahan, seolah mengingatkan akan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Kabut tebal pelan-pelan turun, datang menghampiri dengan hening yang mencekam, menciptakan suasana yang jauh berbeda dari harapan mereka. Suara napas mereka memburu, tenggelam dalam keheningan yang menyesakan. Rizky mendapati dirinya membisikkan pertanyaan, apakah semua ini hanya akibat lelah? Benaknya mulai berkelana, merenungkan potongan-potongan pengalaman yang berkecamuk. Di tengah trek yang semakin menyempit, rasa ngeri merayapi dirinya, menemukan ruang yang nyaman di dalamnya. Dia teringat akan cerita-cerita klasik tentang pendaki yang tersesat, dan merasakannya semakin dekat. Apakah setiap langkah mereka semakin jauh dari harapan, atau justru lebih dekat dengan sesuatu yang kelam? Setelah melewati berjam-jam perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di pos pendakian terdekat. Suasana di sana terasa tenang, hampir sunyi. Sebuah kesunyian yang diberi warna oleh suara cicada, sesekali terdengar dari kejauhan, seperti seruan alam yang memperingatkan. Rizky, dengan pijakan yang mantap, merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ia menoleh, matanya menyapu sekeliling, hanya bayangan-bayangan pepohonan besar yang bergoyang, menari dalam sinar matahari sore. Meski perut mereka tergolek lapar, makanan hangat yang mereka bawa dan tawa yang menggelora cukup untuk mengusir rasa cemas yang menggantung di atmosfer. Namun, cahaya kegembiraan tersebut segera redup oleh kata-kata Dika yang mengusik ketenangan. Kalian tahu, ada legenda tentang pendaki yang hilang di sini, ucapnya pelan, namun dengan nada yang seolah menggema dalam hening. Semuanya terdiam, menunggu Dika melanjutkan cerita. Bayangan hutan seolah menyusut, jembatan antara dunia nyata dan kegelapan semakin labuh. Tidakkah kalian merasa? Setiap bisikan angin seakan membawa cerita dari tinta masa lalu, mengingatkan mereka akan yang tersesat di dalam hutan ini, dan merasakannya semakin dekat. Apakah setiap langkah mereka semakin jauh dari harapan, atau justru lebih dekat dengan sesuatu yang kelam? Paginya, saat fajar menyingsing dengan cahaya lembut yang berusaha menerobos tirani pepohonan, mereka melanjutkan perjalanan di atas trek berbatu. Suara dedaunan berdesir pelan seiring angin berhembus, tetapi suasana ceria perlahan menguap ketika Anissa, dengan suara parau, berteriak, "Dika! Di mana kamu?" Kesunyian yang menggigit memeluk udara. Panik mulai menggelayuti hati Rizky, saat ingatan akan cerita Dika semalam kembali berputar kisah tentang sosok misterius yang berkeliaran di hutan. Dia pasti hanya menjauh sebentar, terang Rizky, berusaha menenangkan semua orang, walaupun detak jantungnya semakin cepat. Ketegangan menciptakan ruang di antara mereka. Setiap mata mencari bayangan, setiap langkah terasa berat. Kita harus mencarinya, ucap Indra dengan gemetar. Namun setelah beberapa jam berputar dalam balutan kabut, rasa khawatir Rizky semakin menggerogoti. Di mana Dika? Apakah mereka salah mengambil keputusan untuk terus mendaki? Akhirnya, setelah diskusi berlangsung tanpa arah, mereka sepakat untuk mundur, dengan harapan menemukan Dika di pos awal. Namun, saat mereka berbalik, bayangan sesuatu, seperti sosok yang tak terlihat, melintas di balik pepohonan, meninggalkan jejak kegelapan dalam ingatan Rizky.
Hutan ini tidak sepenuhnya sepi. Bukan, pikirnya. Apakah setiap langkah mereka semakin jauh dari harapan, atau justru lebih dekat dengan sesuatu yang kelam? Tanpa diduga, malam itu menjadi saksi kembalinya Dika, tetapi bukan dengan cara yang mereka bayangkan. Beberapa jam setelah keputusan yang mengguncang jiwa mereka, sosok Dika muncul dari balik semak, disertai seseorang yang nampak tak berdaya. Gaun putih yang dikenakannya terlihat compang-camping, melambai tertiup angin malam yang dingin, menggambarkan perjalanan yang panjang dan melelahkan. Wajahnya pucat pasi, seakan cahaya bulan enggan menyapa. Saat sosok itu melangkah mendekat, Rizky merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah berusaha melarikan diri dari dadanya yang bergetar. Di setiap langkah, ada bunyi daun kering yang remuk di bawah kaki, menciptakan irama menyeramkan yang seolah memperingatkan mereka. Ketika sosok itu semakin dekat, Rizky bisa mendengar bisikan samar, "Saya terjebak di hutan." Suara itu menderu seperti angin, menembus keheningan malam dan menggema di telinga Rizky. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kegelapan hutan? Rasanya semua harapan mereka perlahan memudar, tergantikan oleh bayang-bayang misteri yang semakin mendalam. Apakah Dika yang mereka kenal masih ada? Atau apakah ia sudah kembali membawa sesuatu yang lebih kelam? Pertanyaan demi pertanyaan terus melintas, namun semuanya semakin jauh dari jawaban, seolah terperangkap dalam labirin ketidakpastian. Malam tiba, dan suasana kembali mencekam. Kabut tipis melingkari tenda mereka, menyelimuti segalanya dalam kelembapan dingin yang menusuk kulit. Dika duduk dalam gelap, mata berkilau ketika mengaku bahwa sosok misterius itu menolongnya saat ia tersesat di jalur canangan. Namun ketika Rizky bertanya lebih lanjut, Dika tampak ragu. Dia hanya ada begitu saja, seakan sudah mengenal jalur ini, ucapnya pelan, suaranya bergetar menandakan ketidakpastian. Hawa dingin mulai menampakkan dirinya dengan lebih nyata. Rizky merasakan sesuatu aneh. Seolah ada yang menempel pada jiwa mereka, menggigit dengan kehadiran yang tak terlihat. Mengapa hanya Dika yang bisa melihat sosok itu? Perasaan tak nyaman menyelimuti mereka, saat suara langkah kaki yang berat terdengar di luar tenda, memecah keheningan malam. Mereka beringsut bangkit, perlahan membuka zip tenda dengan berdebar, namun hanya kegelapan pekat yang menyambut. Apakah ini semua hanya permainan pikiran? Bisik Rizky dalam hati, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, pertanyaan itu hanya menambah keresahan, bergaung dalam ruang kegelapan, menuntun mereka ke dalam mimpi yang tidak tenang. Tidur terseret ke dalam lautan ketidakpastian. Siapakah yang sebenarnya menemani mereka di malam ini? Keesokan harinya, pagi merayap dengan pelan melalui celah pepohonan, seolah takut mengganggu kesunyian. Mereka terbangun, dengan semangat berapi-api untuk segera turun, namun wanita itu telah menghilang. Keberadaan hantu yang tiba-tiba itu meninggalkan jejak kebisingan di hati Dika, yang mengaku merasa terhubung dengan sosok tersebut secara aneh. "Rasanya seperti ada tali tak kasat mata yang menghubungkan kita," bisiknya, suaranya bergetar, menggema di antara pepohonan yang tertutup kabut. Keresahan melanda kelompok ini, seakan hutan menatap mereka dengan 1000 mata penuh rahasia. Dengan rasa cemas yang menyelimuti, Rizky memutuskan untuk menjelajahi hutan lebih jauh, harapannya terpaut pada temuan yang mungkin. Di tengah perjalanan, aroma lembab tanah basah dan dedaunan yang hancur menggugah instingnya, hingga akhirnya ia menemukan sebuah buku tua yang tertinggal, tergeletak di antara akar-akar pohon. Buku itu, berdebu dan hampir rusak, menampakkan kisah pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu. Kisah itu membuat jantungnya berdegup kencang. Merasa ada sesuatu yang memanggilnya, Rizky mulai menelusuri halaman demi halaman, tak bisa mengabaikan benang merah antara legenda dan kenyataan. Apakah ini suatu pertanda? Pikirnya, rasa takut dan rasa ingin tahunya beradu. Semakin jauh ia menyelam ke dalam cerita itu, semakin gelap suasana menjadi. Suara hutan berbisik, seolah mengatakan bahwa mereka bukan satu-satunya yang berkeliaran di sini. Dengan penemuan itu, Rizky merasa ada harapan kembali. Langkahnya cepat menuju lokasi tenda, membayangkan teman-temannya menunggu di sana dengan wajah ceria. Namun, saat ia sampai, bara api hanya menyisakan asap tipis yang menjulang, seolah-olah menyembunyikan kehangatan yang dulu ada. Ketika mengedarkan pandangan, ia mendapati tenda kosong, tanpa jejak Dika dan yang lainnya. Kemana mereka? Batinnya, rasa panik mulai menjalar dalam jiwanya. Rizky mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia harus kembali, harus menemukan jalan pulang. Dalam kegelapan hutan, langkahnya terhenti sejenak. Suara gemerisik dedaunan dan suara serangga malam seolah berganti menjadi bisikan halus. "Nanda, Elsa."
Anissa? Suara itu kembali, menggema di telinga Rizky, memanggil-manggil namanya dengan nada lembut namun menakutkan. Tidak, ini tidak mungkin, desahnya, berusaha mengabaikannya. Tetapi tidak ada cara untuk mengusir suara itu. Hatinya bergetar, rasa keraguan mengendap di sudut pikirannya. Tiba-tiba, sebuah sosok wanita muncul di antara kabut, tatapannya syarat akan kesedihan, seolah memohon sesuatu padanya. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dalam hati, tetapi bibirnya terdiam, terperangkap dalam ketegangan malam. Sejenak, hutan terdiam, menunggu jawaban yang tidak pernah datang. Dari sana, Rizky menatap ke arah bayangan pendaki lain yang berdiri di sampingnya, seakan membawa beban kisahnya sendiri. Suasana hutan malam hanya dipenuhi suara gemerisik daun, seolah alam turut merasakan maslahat dari rasa penasaran yang menyelimuti mereka. Di dalam kegelapan, cahaya senter bergetar pelan, menerangi wajah-wajah lelah namun penuh harapan. Rizky menyadari, tidak hanya kenangan yang dia bawa pulang, namun sebuah pemahaman yang lebih dalam, sebuah misi untuk menemukan jati diri dan menerangi kegelapan yang terus mengancam. Terkadang, seseorang kembali dengan lebih dari sekadar kenangan, bisiknya, suaranya tertegun di antara hutan sepi. Imajinasinya melayang jauh, berusaha memisahkan kenyataan dari hal-hal menakutkan yang pernah dialaminya. Di momen itu, bisikan hantu masa lalu menjadi lebih jelas. Sungguh, sekilas kisah kami adalah bagian dari legenda yang takkan pernah pudar, gumamnya sambil menatap rekan pendaki yang tampak lebih dari sekadar sesama. Jika Anda menikmati perjalanan horor ini, jangan ragu untuk subscribe dan tuliskan komentar di bawah, agar kami dapat terus menyajikan lebih banyak kisah misteri yang menggugah rasa ingin tahu Anda.